Oke, kira ya. Di rumah saja, komunikasi tetap terjaga. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi. Hanya di Pro 3. Baik pendengar, kini saatnya kami hadirkan perbincangan untuk Anda dalam dialog khusus bersama mantan aktivis yang kini menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang komunikasi sekaligus juru bicara Presiden Joko Widodo dan juga Komisaris PT Waskita bersama Risti Rustarto. Silakan Risti. Ya, terima kasih Fadli Sungkara. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan pagi ini studio kami kedatangan tamu spesial yang mungkin juga Anda sudah tidak asing lagi. Beliau adalah juru bicara Presiden Joko Widodo, Mas Fajrul Rahman. Ini lebih sering dipanggil Mas ya, biar lebih akrab ya. Lebih akrab. Biasanya kadang-kadang juga ada yang dipanggil Bung Fajrul. Bung Fajrul. Kadang-kadang ada yang bilang Bung Zubir. Gitu ya, Bung Jubir ya. Jadi bisa dipanggil macam-macam. Tapi hari Selamat ini Mas Fajrul, terima kasih sudah hadir ke Terima kasih Pro 3. Risti, terima kasih juga dari RRI. Salam sehat, selalu sehat ya, selalu disiplin. Sehat ya. Ya. Ya, Mas Fajrul, pagi hari ini mungkin sebelum kita berbicara topik kita pagi hari ini tentang hal-hal yang ada di dalam istana tentang Presiden Jokowi, mungkin saya mau tanya dulu. Dulu kan Mas Fajrul aktif sebagai seorang aktivis, kemudian pengamat politik, penulis, peneliti. Nah, sekarang menjadi jubir. Kira-kira itu perbedaannya ada nggak? Seperti apa suasananya dan lain-lain sebagainya? Tentu kan karena jadi juru bicara presiden, jadi saya sebenarnya adalah telinga dan juga mulutnya presiden. Jadi saya setidaknya sehari-hari, kalau menurut presiden saya tuh bertugas 1 kali 24 jam kata beliau. Mas Fajrul 1 kali 24 jam ya bersama-sama dengan saya. Jadi saya menjadi telinga dan juga menjadi mulut beliau untuk menyampaikan kepada publik, paling tidak juga bisa menjelaskan kepada publik apa yang menjadi kebijakan dari beliau. Saya mengklarifikasi, saya kemudian menjabarkan apa yang menjadi bagian dari kebijakan dari Kabinet Indonesia Maju. Menjadi lebih... Berarti tidak terlalu banyak bedanya dong dari dulu mengamati situasi politik dengan sekarang duduk langsung menjadi corong ini? Betul, kalau dulu kan jadi pengalaman yang lampau sebagai aktivis, sebagai peneliti, juga akademisi begitu, itu sangat membantu saya untuk memahami mengenai audiens, peta audiens, kepada siapa saya harus bicara. Misalnya kan sekarang saya tiap hari itu misalnya harus mengadakan diskusi melalui Zoom dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera. Itu tiap pagi sampai dengan kadang-kadang sehari itu bisa sampai 6 kali dengan beragam audiens. Dengan dan pengalaman. ini memang sebagai tugas juga sebagai ya? tugas saya harus menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kebijakan politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, kalau dulu semuanya. sering mengkritik, sekarang sering dikritik juga nggak sih Mas Fajrul? Banyak yang mengkritik saya, tapi saya senang karena kan dengan jalan begitu saya merasa demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan. Karena kan kritik itu di dalam demokrasi sangat diperlukan supaya kehidupan itu tetap ada yang mengingatkan. Ini ada yang kurang. Ini kemudian ini ada yang melenceng atau begini. Nah, kemudian kami mengambil dari presiden saja. Presiden mengatakan, dalam demokrasi harus ada kritik karena hanya dengan kritik demokrasi itu bisa berkembang dan berjalan. Karena itu yang bisa memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kekurangan kita, lalu kemudian kita perbaiki bersama-sama. Nah, tapi presiden mengingatkan kan, kritik itu beda loh dengan fitnah, dengan pencemaran nama baik, dengan hoax begitu. Itu beda. Kadang-kadang orang mencampur adukan kan, kritik juga bisa membangun ya. Betul, seolah-olah bahwa kritik itu sama dengan memfitnah, membuat hoax, mencemparkan nama baik. Kalau yang 3 hal ini pasti urusannya dengan penegak hukum. Tetapi kalau kritik itu menjadi masukan untuk perbaikan pada kebijakan-kebijakan presiden, kebijakan-kebijakan di dalam Kabinet Indonesia Maju maupun di dalam lembaga. Jadi saya lebih menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tenang ya. Menjadi lebih tenang lebih karena tahu medannya seperti apa begitu betul. kan, ya? Itu yang menguntungkan selama saya menjadi sebelumnya berada di luar sebagai masyarakat sipil, menguntungkan adalah saya bisa cepat membaca audiens, peta
peta-peta audien di mana harus saya bicara begitu. Baik. Jadi kalau ke tempat ini, ke televisi ini, ke radio ini, ke radio sana, saya berusaha mencoba terjun langsung Iya, ke dalamnya. Dan kemudian yang kedua, saya juga jadi belajar bagaimana menyatakan sesuatu lebih sederhana dalam bahasa Indonesia. Karena kadang-kadang audiensnya kan beragam dari pendidikannya. Dan ini karena sudah macam. menjadi makanan sehari-hari. Tapi di Betul. situasi pandemi COVID-19 ini, kita tahu ada satu lembaga survei juga, mungkin Ya. juga Mas Fajrul sudah cukup Ya. membaca ini mengenai bagaimana kinerja presiden. Betul. Dinilai di sana presiden memiliki kinerja 66%. Meskipun itu diapresiasi, namun juga tadi ada beberapa kritik-kritik juga. Nah, seperti apa apresiasi untuk penanganan pandemi COVID-19 di Presiden Indonesia? Joko Widodo kemarin menyampaikan bahwa beliau senang sekali mendapatkan hasil survei ini karena beliau betul-betul selalu menginginkan setiap kebijakannya itu kan terukur, ilmiah begitu ya. Dan sehingga kalau ada riset-riset semacam ini beliau sangat menghargai begitu ya. Nah, kemarin mengatakan bahwa sampaikan Mas Fajrul bahwa kita berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung pemerintah ini bisa berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 ini begitu. Memang kan ada beberapa kekurangan dan itu Presiden mengatakan, oke, masukan-masukan itu menjadi catatan buat kita untuk terus diperbaiki. Dan tentu saja memang tidak mudah. Sekarang kan ada 216 negara di dunia menghadapi COVID-19 ini dan situasinya berjelak sangat cepat, mengancam semua kehidupan masyarakat dan kita harus memberikan semacam respon yang cepat gitu ya, cepat, ilmiah, terukur dan itu tidak mudah. Baik. Sehingga kadang-kadang kecepatannya ini karena tidak ada yang tahu ini tiba-tiba berkembang begitu kerasnya COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah ternyata masyarakat masih menghargai kerja keras dari pemerintah atau Presiden Joko Widodo ini dalam menangani COVID-19. Dan Presiden berjanji kan dengan semua catatannya akan terus ada perbaikan-perbaikan. Salah satu Sulit yang tidak sih menjelaskan di situasi COVID-19 ini ketika begitu banyak persoalan-persoalan yang mungkin juga semua negara menghadapi, Indonesia pun karena baru kali ini kita juga sama-sama menghadapi, tentunya kendalanya banyak. Nah, untuk bisa menyampaikan, mensosialisasi kebijakan, aturan baru, kemudian menjelaskan ke masyarakat, contoh saja sekarang kita harus masuk ke kebiasaan baru, tata Betul. normal yang baru. Ya, Apa sekarang kesulitan? ini kan sebenarnya Presiden mengatakan bahwa PSBB ini atau pembatasan sosial berskala besar ini kan masih berjalan, Ya. belum ada pengurangan. Sekarang ini kan lagi upaya untuk persiapan menuju ke arah kenormalan baru. Masa transisi ya. Atau ada juga selain kata kenormalan baru disebut kebiasaan baru kan begitu ya. Adaptasi kepada kebiasaan baru. Nah, jadi Presiden selain menyampaikannya dalam bentuk komunikasi dan informasi, yang paling kuat dari Presiden Joko Widodo itu kan dia selalu memberikan contoh teladan. Misalnya Apa tuh contohnya? misalnya kemarin ini kita bisa mempersiapkan diri untuk berolahraga. Lalu kemudian beliau mengundang Pak Menteri Pak Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto dan kemudian mengundang Pak Kapolri Pak Idam Aziz untuk berolahraga jogging di Istana Bogor, ya? di Istana Bogor di Kebun Raya Bogor. Nah, beliau menunjukkan jogging Dengan bisa jarak sosial, dengan ya? jarak fisik sebesar ini dan tetap memakai masker. Dan itu dicontohkan oleh beliau. Kemudian 2 hari sebelumnya kan hari Jumat, beliau sholat Jumat di Masjid Baitur Rahim di Istana, itu juga dicontohkan. Bagaimana caranya sholat bersama dengan menjaga jarak, memakai masker. Kemudian juga beliau meninjau ke Masjid Istiqlal. Seperti jadi Presiden Joko Widodo itu adalah orang yang sangat fokus kepada detail. Kemudian sangat senang terjun langsung kepada publik. Itu memberikan edukasi seperti itu dan teladan. Karena Jadi menurut implementasinya langsung Betul. dilakukan begitu ya supaya publik bisa beliau melihat. tuh sangat Baik. percaya bahwa teladan Ya. itu yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Baik. Nah, kita boleh ya undang pendengar, mungkin Boleh, banyak yang silakan. ingin bertanya langsung ini seperti apa kesehariannya, dan Anda juga bisa berpartisipasi. Saat ini saya sedang bersama juru bicara Presiden, Mas Fajrul Rahman. Silakan di 021384454538666712 ataupun juga melalui SMS dan
WhatsApp. Nanti kami akan bacakan di 081399398888. Baik, sudah ada yang bergabung ini Mas Fajrul, Pak Zaki di Malang. Selamat pagi Pak Selamat Zaki. pagi Pak Zaki, apa kabar? Pagi Pak Nasur, baik alhamdulillah. Bu Rizky baik ya Bu. Sehat Pak Alhamdulillah. Zaki. Salam Apa sehat. nih yang mau disampaikan ke Mas Fajrul? Enggak, saya juga mendengarkan Pak Sarul juga memang sekarang ini sepertinya carut marut ya antara kritik, antara hoax itu juga membingungkan juga ya. Ya. Tapi memang demokrasi memang tidak boleh anti kritik ya Pak ya. Ya, sangat tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Pak, saya kok kurang nyaman ya Pak ya dengan kebijakan pemerintah yang mewacanakan new natural life ya. Jadi karena ini carut marut, mohon maaf Pak kalau seandainya saya mengatakan gimana kalau new presiden, apakah ini kebencian? Baik, terima atau- kasih. Nanti kami akan tanggapi ya. Terima kasih Pak Zaki sudah berkomentar juga pagi hari ini. Sebelum ditanggapi ada Pak Suranto juga masih dari Malang. Pak Suranto, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Risti Rustarto juga Mas Fajrul Rahman ya. Terima terima kasih, kasih. Pak. Sehat ya Pak Suranto ya. Ya, sehat. Ya, kalau saya boleh berpendapat ya, ini ya terlepas dari kurang dan lebihnya ya. Ya. Kalau saya boleh menilai Pak Fajrul, Ya, Pak Jokowi ini sesabar-sabarnya orang loh Pak Fajrul. Alhamdulillah. Saya juga saya- baru memahami ada orang demikian sabar, Pak. Dikatakan PKI ya dia nggak marah. Bahkan ada minta maaf ini. Bahkan ada ustadz yang sampai mengatakan Pak Jokowi itu isi kebun binatang. Saya nggak boleh ngomong nama binatangnya Iya. ya. Sampai ada ngomong begitu Pak Jokowi sabar. Mungkin Iya. kalau Pak Harto, seandainya Pak Harto masih berkuasa, dia ngomong gitu mungkin udah habis di Ini keluarganya bagian itu, dari Pak. demokrasi juga ya. Baik. Ya, Ah. jadi sebentar satu lagi. Apa Jadi, itu? menurut saya ya janganlah sedikit-sedikit new presiden sekarang begini Mas Fajrul ya. Kalau ada kebijakan pemerintah yang kita nggak setuju terus ganti pemerintah nanti begitu lagi wah bisa bubar republik ini kan. Baik, terima Jadi, kasih Pak Suranto sudah bergabung saya ya. berharap sebentar satu lagi saya berharap Pak Jokowi sampai 2024 itu. Terima kasih. Amin. Pak Terima Pak kasih. Zaki, terima kasih ya, Pak Ya, Zaki. satu Kalau- lagi mungkin ini saya tampung dulu Pak Hadi di Jakarta. Selamat pagi Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Pak Hadi. Baik, nampaknya terputus. Iya. Ya, ini Pak Zaki dan Pak Suranto. Ini kritik di masa demokrasi ini Coba memang bayangkan, nuansanya Pak berbeda Zaki ya. aja menyampaikan begitu nggak apa-apa tuh. Coba bayangkan. Ya. Zaman dan saya dan Pak Jokowi mendengarkan juga. aja itu karena kan itu kan apa aspirasi begitu ya, dan kemudian asal disampaikan dengan baik kan begitu boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kan dia harus nanti melihat pada syarat-syarat di Undang-Undang Dasar bagaimana presiden bisa diganti, apakah dia melanggar syarat-syarat, apakah dia korupsi, apakah dia tidak cakap. Jadi Pak Zaki sebelum bicara tolong pelajari Undang-Undang Dasar 1945. Dan alhamdulillah Bapak kan senang nih. Saya Pak ngomong begini dulu tuh Pak, saya sudah dibuang ke Nusa Kambangan loh. Saya kan pernah dibuang ke Nusa Kambangan hanya ngomong yang 2 kata tadi aja yang disampaikan Pak Zaki. Ini sekarang nggak apa-apa nih. Ya. Dan Pak Zaki senang aja mungkin tinggal di sana kan. Dan semua orang yang menyampaikan dengan cara yang intelektual begitu ya, dengan cara yang yang logis, nggak ada masalah. Mari kita berdebat. Saya bersedia berdebat mengenai Undang-Undang 45 menyatakan bagaimana sih cara menurunkan presiden. Gini caranya. Dia melanggar apa? Nah, kalau misalnya tidak, dia harus mengikuti aturan misalnya per periode nanti pada tahun 2024, dan saya berdoa Pak Zaki jadi presiden di tahun 2024 Tapi didampingi untuk di oleh Pak situasi- Suranto mungkin boleh juga. Tapi Nggak di ada, situasi- semua orang boleh jadi presiden Ya, di Indonesia, termasuk saya kan juga calon presiden Bebas dulu. untuk iya, Saya betul kan dulu sekali calon ya. presiden Saya masih juga. ingat nih, Saya dari calon sempat presiden mengaklamasikan independen juga ya. calon presiden independen tapi gagal di Mahkamah Konstitusi, terus sekarang malah jadi juru bicara presiden. Misalnya seperti itu, nggak ada masalah. Asal disampaikan dengan dengan logis begitu ya. Cuma apabila tidak logis, isinya fitnah, pencemaran nama baik atau kemudian juga hoax, Bapak-bapak siap-siap menghadapi yang namanya penegak hukum. Jangan marah. Nah, dari 180-an hoax yang yang berhasil ditangkap oleh Dirjen Aptika
di dalam percakapan itu sudah puluhan yang kemudian harus berhadapan dengan penegak hukum Ya. melalui undang-undang ITE. Jadi Apalagi kalau menyebarkan hoax apalagi ya, itu menyebarkan hoax. lebih Jadi nggak ada parah masalah lagi kalau Bapak cuma hanya ingin berdiskusi pada saya, bagaimana ya caranya penggantian presiden? Oke, nanti saya bawa Undang-Undang Dasar 45. Tapi nanti tadi kita Pak baca. Suranto sempat Saya mengungkit seperti soal itu. Pak Presiden Jokowi ini beliau orang yang sabar. Nah, kalau secara personal Mas Fajrul mengenal Presiden seperti apa sih sosoknya? Karena hari-harinya beliau ini? tuh menjadi sabar karena paham ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya publik kan seperti itu. Beliau paham membedakan itu. Jadi dan beliau juga ingin memberikan contoh bahwa kalau yang publik dan itu memang digunakan untuk melakukan kritik dan itu bisa memperbaiki demokrasi kita, ekonomi kita, politik kita, segala macam. Sekarang kan misalnya beredar kan, misalnya apakah Pilpres langsung atau tidak langsung, nggak ada masalah. Saya juga, misalnya sekarang Fajrul itu salah satu tokoh calon presiden independen. Memang Pak Jokowi marah sama saya kan enggak. Walaupun sekarang calon presidennya harus dari partai politik, nggak ada masalah. Diusung, ya. Ini kembali ke Pak ini Presiden tetap presidennya Joko undang-undangnya. Widodo dari partai politik. Saya orang yang dulu mendukung capres independen, sekarang berdua ada di istana, nggak ada masalah. Malah bisa bekerja sama Bisa ya. bekerja sama. Mungkin kita terima juga ini. Ada lagi dari Lombok, Pak Ari. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Fajrul. Selamat pagi Pak Arif. Pak Ari ya. Ya. Jadi Silakan, saya apa yang mau ingin mengatakan kalau Soeharto bisa 30 tahun dan baru sekarang ini saya punya presiden yang santun dan awalnya saya tidak mendukung karena saya memang pendukungnya Prabowo dulunya. Iya. Tapi setelah saya periode kedua saya lihat Pak Jokowi ini saya lebih mendukung apabila kita kembali kepada Undang-Undang 45 yang sebelumnya. Artinya tetaplah Pak Jokowi jadi presiden. Oh baik, begitu ya yang ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Ari di Lombok ya. Selanjutnya ada Pak, ini ditambahin F, jadinya Pak Arif di Arif, Jakarta. Selamat pagi Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, nampaknya terputus ya. Dan satu penelpon lagi ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Makassar. Ini kelihatannya saya harus setiap hari ke sini nih supaya bisa diskusi. Sama dikasih waktu yang lebih panjang ya. Pak Wibi, selamat pagi. Halo Pak Wibi, bisa mendengar suara saya? Begini Pak. Ya. Ya, silahkan. Halo? Ya. Halo? Ya, halo, saya dengar. Pak Wibi boleh langsung saja pada Kalau poinnya. mengkritik itu jelas beda dengan Memfitnah. fitnah Oh ya. atau pasti. berita hoax ya. Iya, betul. Itu harus disadari. Nah, yang saya tanyakan Pak, kalau saya mengkritik ada orang mengkritik tentang saluran JST yang tidak tepat sasaran, itu kan masukan bagi pemerintah agar memperbaiki data-data yang akurat. Terima kasih. Sebab terus terang Pak, JST, BLT maupun sembako itu pembagiannya tidak adil, tidak merata. Ya. Kenapa? Terima kasih. Begitu ya. Baik Pak Wibi, terima kasih Terima sudah kasih ditampung ini. atas- Nah, ini lagi-lagi mengenai bansos. Ini banyak juga Ya. menjadi pertanyaan. Mungkin sebagai juru bicara bisa disampaikan. Nah, sebenarnya bagaimana sih skema dari bansos ini? Kemudian sudah adakah evaluasi jika memang kemarin mungkin ada sempat hal-hal yang tidak sesuai, sempat ada carut-marut data juga. Betul. Sebenarnya kan yang namanya bansos ini baru satu dari sekian bantuan sosial, jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah. Hampir selama 5 tahun terakhir kan ada yang namanya program Keluarga Harapan, itu 10 juta PKH. orang, betul. Kemudian kartu sembako. Kemudian ada namanya kalau untuk KJP juga ya? ada KJP. Kemudian kalau untuk pelajar itu ada bidik misi, ada KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Itu untuk sekarang untuk 400.000 mahasiswa. Nah, yang bansos ini, yang bansos yang langsung sejak 5 tahun yang lalu itu disampaikan melalui yang namanya kartu sembako. Nah, kalau yang terakhir ini kan karena masa Covid, lalu ada yang disampaikan dalam bentuk barang. Ya. Nah, misalnya di Jakarta itu ada 1,3 juta kepala keluarga di Jakarta karena mereka dilarang untuk mudik, jadi tetap di Jakarta. Lalu pemerintah pusat membagi kepada mereka. Kemudian Pak Anies itu saya belum tahu persis berapa sebenarnya kepala keluarga yang dibantu oleh
ke pemerintahan DKI. Tapi yang pasti karena pemerintah pusat itu ada 1,3 juta kepala keluarga yang mendapatkan. Kemudian ada yang di Bodabek, kemudian ada yang di tempat yang lain. Belum lagi yang pakai dana desa, belum lagi yang dari kepolisian punya dapur umum, belum lagi kementerian-kementerian punya sendiri. Nah, bapak-bapak, ada lagi kartu prakerja buat mereka 5,6 juta orang yang berkesempatan berkesempatan belajar atau mereka kena PHK. Jadi banyak sekali. Jadi tinggal memang mencari di mana itu berada. Pemerintah mengatakan itu kan tanggung jawab pemerintah daerah sampai kepada RT dan RW. Jadi kalau Bapak belum dapat, monggo coba tanya kepada RT dan RW-nya. Seperti itu tolong diberitahu, nanti akan disampaikan kepada yang namanya dinas sosial. Nah, tapi pemerintah melalui Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, kemudian juga melalui Mensos Pak Ari, itu betul-betul turun ke lapangan. Bahkan Pak Jokowi pun langsung turun. Kalau dilihat gitu dirunut ya, Mas Fajrul, ini kesalahannya di mana sih sebenarnya sedikit melihat bansos? Apakah bottom up atau jangan diambil kesalahannya. Nah, ini ratusan juta orang sudah mendapatkan, yang terjadi kesalahan kan hanya 1-2. Nah, ini yang perlu saya datang ke RRI kan. Mestinya RRI itu memfokuskan kepada ratusan juta yang sudah mendapatkan. Ada PKH, ada kartu sembako, ada dana BLT desa, ada segala macam. Kenapa tidak menyorot yang terbaik itu? Nah, dengan adanya kemudian Mas Fajrul datang, kita akan lebih tahu betul, ini ada 5,6 juta dapat kartu prakerja, ada 24 juta yang gratis listrik 450 watt, 7 juta dipotong 5%, jadi ada 31 juta orang yang mendapatkan listrik. 24 juta gratis habis karena 450. Kenapa jadi tidak itu yang disebut? Kenapa cuma 1-2 ini? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, yang 1-2 ini dicoba untuk diperbaiki. Mudah tidak membagi listrik untuk 31 juta selama 3 bulan orang Indonesia? Mudah tidak untuk apalagi 20 juta PKH? Geografis dan betul. lain-lain sebagainya, nah, itu yang penting. Ya? Nah, pemerintah ini kan berusaha mati-matian untuk memperbaiki kenyataan ini. Ini berlangsung berapa lama sih? Baru 2,5 bulan. Tiba-tiba kita dihantam oleh kondisi seperti ini. Lalu kemudian pemerintah harus memperhatikan semuanya, kan begitu. Bahkan yang di DKI saja itu datanya pun belum terlalu ini. Tiba-tiba kok ada yang dapat anggota legislatif kayak gitu. Nah yang kayak begitu kan yang terjadi. Tapi itu itu anggaplah semacam dinamika di dalam pembagian ini. Tapi yang terpenting yang dilihat mereka yang ratusan juta yang sudah mendapatkan dan sudah menerima. Itu yang mestinya yang kita hargai. Nah, betul. Karena itu kan, coba lihat kepuasannya seperti apa. Nah, karena itu kita bisa lihat bahwa 66,5 ini puas dengan cara Pak Jokowi menangani ini. Nah, kalau misalnya yang marah-marah itu kan mestinya tinggal 1% dong. Ini ada 66,5% puas dengan cara Pak Jokowi untuk menangani COVID-19. Berarti kan sudah cukup besar. Belum lagi memperlihatkan bahwa misalnya kayak ada TNI Polri, kemudian juga misalnya pelibatan TNI Polri kan juga cukup keras, cukup bagus gitu ya. Kepolisian dan TNI itu 85,7%. Dan terlihat TNI Polri lebih solid ya dengan pandemi COVID-19 betul, ini. Karena ada penilaian dari beberapa survei juga. Betul, TNI itu 85,7% merasakan yakin bahwa polisi itu menjaga keamanan, 88,9% merasa yakin TNI menjaga keamanan selama masa pandemi. Jadi pernyataan kita harus didukung oleh data, tidak bisa hanya pakai perasaan. Nah, ini jadi repot kalau kita berdasarkan perasaan, baper gitu nggak bisa. Jangan baper intinya begitu nanti, ya Mas Fajrul biasanya ya. kalau baper boleh ujungnya. Ke Pak Simo dulu mungkin kita ini ada Pak Simo satu lagi ini Malang nampaknya lumayan banyak ini ingin berpartisipasi. Pak Simo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Fajrul. Waalaikumsalam, apa kabar Bapak? Ya Pak Simo, mohon maaf mungkin volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu biar nggak feedback Pak. Sehat-sehat saja, saya cuma ini menyampaikan itu ada nyanyian. Apa itu?
bocah angon peneno blembeng iku. Mudah-mudahan Bapak Fajrul sama Bapak Presiden selamat bidunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Baik, itu saja ya Pak Simo ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ini doa dari Pak Simo di Malang. Baik, sebelum kita lanjutkan, terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi. Nanti saya juga akan bacakan beberapa pesan-pesan dan kita juga ingin tahu ya sebenarnya dari hasil yang telah dicapai tadi, lalu ke depannya seperti apa? Situasi tata normal yang baru nantinya seperti apa? Namun kita simak yang berikut ini terlebih dahulu. Kilas Berita. Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, untuk mengintervensi pengaturan jam kerja bagi para pekerja. Permintaan itu diutarakan setelah banyak menerima laporan warga mengenai padatnya aktivitas di Stasiun Bogor, menyusul beroperasinya kembali sejumlah perkantoran di wilayah DKI. Informasi selengkapnya terkait dengan hal ini pendengar serta informasi-informasi lainnya bisa Anda ikuti melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi. Hanya di Pro 3. Info Traffic. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati, dan untuk Anda yang tengah berkendara kami informasikan kondisi arus lalu lintas di seputar wilayah DKI Jakarta. Situasi lalu lintas di Jalan TB Simatupang arah ke Pasar Minggu Jakarta Selatan pagi hari ini terpantau padat merayap. Sementara itu informasi situasi arus lalu lintas di seputar Jalan Sudirman sekitar Bendungan Hilir Semanggi kedua arah terpantau lancar cenderung lengang. Sementara itu untuk informasi situasi arus lalu lintas khususnya di ruas tol pagi hari ini juga terpantau di sejumlah ruas tol sudah mulai lancar di pagi hari ini. Di tol Jagorawi untuk Cawang menuju ke arah Ciawi maupun sebaliknya lancar. Sementara untuk Anda hati-hati yang melintas di Cimanggis kilometer 19 plus 350 arah Cawang karena ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri atau di bahu jalan. Sementara Anda yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek di Cikunir Tambun Cikarang Karawang untuk sebaliknya dua arah juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Sementara itu dari Kota Bandung mendengar pagi hari ini sudah mulai terpantau cukup padat, begitu ada kepadatan arus lalu lintas khususnya di Jalan Mustafa, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Ahana Sution hingga Jalan Raya Ujung Berung. Ini kondisinya terpantau ada peningkatan volume kendaraan. Di Jalan Cikutra juga demikian. Sementara untuk Anda yang beraktivitas di seputaran wilayah Gedung Sate, kondisinya masih ramai lancar, namun di Jalan Layang Pasupati, di Jalan Insinyur Haji Juanda, ini juga masih terpantau cukup padat di pagi hari ini. Di Kota Surabaya, Jawa Timur juga demikian pendengar, sudah mulai tampak ada aktivitas masyarakat, ada peningkatan volume kendaraan, ini di sejumlah ruas jalan, baik di jalan-jalan utama, ini di sekitar Tugu Pahlawan dan Museum 10, ya, di Jalan Dupak, Jalan Pahlawan, lalu kemudian di Jalan Bubutan, ini terpantau ada peningkatan volume kendaraan, di sekitar Pasar Atom juga demikian, di sekitar ITC Surabaya, ini juga demikian. Di Jalan Kenjeran, ini juga terpantau ada peningkatan volume kendaraan. Di beberapa ruas jalan yang lain juga demikian. Untuk Anda yang hari ini harus beraktivitas di luar rumah, kami juga ingatkan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk berbagi informasi seputar situasi arus lalu lintas melalui WhatsApp kami di 081399399888. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi. Hanya di Pro 3. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan bincang khusus pagi hari ini masih bersama Mas Fajrul Rahman, juru bicara Presiden. Mas Fajrul, kalau tadi apa yang sudah dicontohkan gitu ya, bagaimana Pak Jokowi sendiri turun kemarin ke Masjid Istiqlal. Nah, dengan tatanan
kenormalan yang baru, seperti apa nantinya? Rumah-rumah ibadah, sosialisasinya akan seperti apa? Kemudian sekolah juga belum akan dibuka ya dalam waktu dekat ya? Belum, Pak Presiden Jokowi mengatakan belum, dan Pak Nadiem Makarim juga mengatakan itu nanti atas evaluasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian gugus tugas nasional dan gugus tugas daerah. Alhamdulillah mereka ini yang terus bekerja didampingi oleh para akademisi begitu. Dan nantinya ke depannya ini dalam contoh yang waktu-waktu protokolnya kan dibuat kan, protokolnya dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan sudah keluar bahkan di awal ketika sejak tanggal 2 Maret yang lalu itu aja semua protokol termasuk cara saya berbicara ke publik pun itu ada protokolnya. Misalnya saya harus menyampaikan bahwa kita harus menghadapi COVID-19 dengan tenang, tapi tetap waspada kan seperti itu. Kemudian Pak Jokowi juga sudah menyampaikan kan dengan memakai masker. Umumnya itu sebenarnya nanti akan seperti itu. Contohnya begini saja lah. Jadi kalau saya ingin mengatakan tahapannya ini kan masih PSBB. 4 provinsi, 25 kabupaten kota itu sekarang masih tahap PSBB. Kan kayak begitu, belum ada pengurangan kayak gitu. Nah, yang sedang dilakukan ini sekarang adalah tahap yang namanya persiapan. Kalau Jakarta menyebutnya transisi gitulah ya. Kalau Pak Presiden menyebutnya persiapan menuju kenormalan baru atau persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru. Belum masuk yang namanya kenormalan baru atau kebiasaan baru, belum masuk ke sana. Nah, Pak Jokowi memberikan contoh-contoh. Nah, protokolnya itu yang sudah dikeluarkan oleh Pak Kemenkes, itu ada yang untuk di tempat publik, tempat pekerjaan dan segala macam. Nah, Pak Jokowi itu membantu karena beliau harus menunjukkan kepada publik begini loh caranya. Nah, makanya itu seperti kemarin. Kalau berolahraga boleh. Nah, kemarin di Kebun Raya didampingi oleh Panglima TNI dan Kapolri berjarak 2 meter, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian ditunjukkan beliau bertiga di depan Istana Bogor, tetap di ruang tamu di depan veranda itu berjarak 2 meter. Dan itu juga ditunjukkan kan kemarin itu sudah ada mengundang para tamu ke istana dan itu 2 meter. Saya juga kalau ketemu dengan Pak Jokowi itu 2 meter jaraknya, saya memakai masker, beliau juga memakai masker. Dan sebelum masuk ke ruang istana kami biasanya harus dilakukan, karena ini bertemu dengan very important person kalau di istana, kita harus di rapid test yang cuma berlaku 1 minggu. Setelah rapid test masuk di chamber gitu ya, chamber room itu yang kita diasapin tapi sesuai dengan bahan yang setuju oleh Kementerian Kesehatan, terus kita mencuci tangan, lalu kita diantar kepada Presiden. Nanti duduk di meja Presiden begitu, ada meja panjang, beliau 2 meter di depan kita. Baru kemudian nah itu kemarin juga sudah mulai. Misalnya beliau mengundang Dewan Gelar kemarin, kemudian hari ini ketemu dengan beberapa menteri juga seperti itu. Nah, beliau ingin nunjukin begini loh, kalau nanti bertemu mau rapat di kantor seperti saya rapat, kalau berolahraga seperti saya kemarin di Kebun Raya Bogor, kalau mau sholat Jumat masyarakat tinggal melihat dan mencontoh saja. Sebenarnya ya? Itulah protokol standar. Jadi jangan dibayangkan protokol standar itu surut sekali. Lihat saja apa yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo ketika sholat Jumat, ketika kemudian berolahraga, ketika kemudian menerima tamu di kantor begitu. Cuma memang kalau menerima di Istana Merdeka itu memang harus pakai rapid test. Kalau masyarakat kan tidak perlu ya. Nah, itu mungkin jangan. Karena memang banyak orang-orang penting juga yang karena beliau dengan Pak Wakil Presiden itu kan very important person kan kayak gitu. Baik, boleh saya sapa dulu ya. Ini Mas Fajrul, ada 2 lagi. Pak Joni di Tarakan. Selamat pagi Pak Joni. Baik, kita ke Pak Arief di Jakarta. Pak Arief, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum Pak Fajrul. Waalaikumsalam Pak Arief, apa kabar? Nah begini Pak, saya hanya memberikan saran aja nih Pak ya. Baik. Begini Pak, tapi saran yang sehat ini Pak. Baik, alhamdulillah. Begini Pak, kalau ini kita bicara masalah hoax Pak ya. Jadi kalau ada masalah hoax Pak, saya minta pemerintah jangan cepat-cepat itu yang negatif. Banyak itu bukan hoax Pak, itu masukan yang positif. Contoh Pak, contoh di Sulawesi Selatan, itu ada mayat yang dibawa lari oleh keluarganya. Itu memang terjadi Pak, karena banyak pasien-pasien yang bukan COVID datang ke rumah sakit, itu dokternya
tidak mau mengambil resiko, Pak. Dokter-dokter yang di luar operasional COVID tidak mengambil resiko. Mereka langsung membuat rujukan surat supaya ke COVID, tidak mengambil resiko. Batuk sedikit, pilek sedikit, pencernaannya itu informasinya ya, Pak Joni ya. Kami senang Pak Arief sekali, ya. kita senang sekali sebenarnya mendapatkan informasi-informasi karena dengan jalan itu kan ada perbaikan-perbaikan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kan dengan demikian kan bisa disampaikan nanti ke gugus tugas daerah sebagai evaluasi juga ya. Betul. Baik Pak Arief, terima kasih. Satu lagi terakhir mungkin ini Pak Joni di Tarakan sudah bergabung lagi, Pak Joni. Pak Joni. Halo. Ya. Halo. Halo Pro 3, selamat siang. Selamat siang Pak Joni. Sehat ya? Silahkan langsung saja Pak Joni yang mau disampaikan. Aja ya. Ya. Begini Bang Fajrul, saya harap saya langsung aja karena kita seharusnya semua ini bisa ditelusuri oleh Bang Fajrul sendiri ya. Apa itu? Bahwa tidak ada sebenarnya kebebasan juga berpendapat itu yang di daerah tidak ada. Sebenarnya tidak semua juga atau 1% termasuk bantuan sosial. Bantuan sosial tuh yang menerima bukan hanya 1-2 orang yang tidak ada ya Pak Bang Fajrul. Yang salah begitu maksudnya. Mohon dilaporkan Pak kalau misalnya ada namanya, kemudian juga alamatnya, mohon dibantu kami ya Pak ya. Yang tertangkap misalnya dalam kebebasan berpendapat itu masih ada. Siapa ya orangnya ya? Saya ingin juga sampaikan, tolong Pak juru bicara yang ada di daerah harusnya tuh bisa tahu semua. Apalagi juru bicara presiden ini kan banyak betul ya, lengkap semua. Jadi kalau ada yang juru bicara di daerah, saya harap itu bisa untuk memberi informasi semua. Baik, ada perpanjangan informasi maksudnya begitu ya, Pak Joni di Tarakan. Itu saja Pak, terima kasih sudah bergabung. Nah ini terkait kalau begitu saya jadi tiap hari nih ke sini supaya koordinasi supaya bisa memberikan informasi bisa langsung ya? Dari istana kepada. Mungkin nanti kita programkan rutin, nggak apa-apa berarti Mas boleh, Fajrul boleh, ya? nggak ada masalah buat saya. Nah ini senang untuk koordinasi dari pusat, kemudian juga ke daerah selama kemarin masa COVID-19. Alhamdulillah sekarang ya, ini kan sekarang kan sudah ada gugus tugas nasional, kan kayak begitu. Kemudian sudah ada di 34 gugus tugas provinsi. Dan sudah di 500-an lebih gugus tugas kabupaten kota. Jadi udah lengkap. Tinggal berhubungan dengan mereka. Bayangkan menyusun ini hanya dalam waktu 2 bulan. Tiba-tiba kita harus bekerja sekeras itu, membuat undang-undangnya, lalu kemudian membuat organisasinya dan membuat operasionalnya. Nah, jadi Bapak-bapak kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, tolong datangi karena kebetulan kayak ketua gugus tugas di daerah itu adalah umumnya adalah gubernur, terus kemudian ada sekdanya, kemudian ada bupati, ada wali kotanya. Memang berbeda ya masing-masing gubernur dan wali kota. Ada yang sangat aktif, ada. Tetapi ada juga yang menunggu dari masyarakat. Makanya itu kan Presiden menyebut apa yang beliau sebut sebagai model pentahelik, kata beliau. Bekerja sama, bergotong royong untuk mengeroyok yang namanya COVID-19 ini. Walaupun COVID-nya nggak kelihatan. Kan kayak gitu. Di sana ada koordinasi. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, provinsi sampai kabupaten kota, sampai kemudian ke bawah, ke kelurahan atau desa. Dan kemudian di bawah itu adalah operasional, yaitu gugus tugas nasional itu di bawah Pak Letjen Doni Munardo. Kemudian kalau kemudian di provinsi oleh gubernurnya masing-masing, terus kemudian di kabupaten kota itu sudah ada semua, betul-betul lengkap secara organisasi dan secara informasi. Ini kan yang tiap hari menyampaikan mengenai COVID kan Pak Dr. Yuryanto, jubir dari Kemenkes. Nah sekarang dibantu lagi sama Mbak Reisa, Dr. Reisa, itu juga untuk membantu menjadi semacam jubir bantuan untuk keperluan COVID. Jadi ini betul-betul kalau pakai teori sedikit, jadi Presiden itu sudah menetapkan yang namanya moral leadership. Moral leadership itu artinya beliau berbasiskan moralnya itu berbasiskan konstitusi, melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian beliau menetapkan kepemimpinan berdasarkan organisasi, berdasarkan hukum, good governance. Semua keputusan beliau itu harus berdasarkan hukum.
Tidak bisa enggak. Dari urusan undang-undang, perpu sampai dengan yang di bawah. Enggak boleh, harus ada landasan hukumnya. Yang ketiga ada kepemimpinan operasional, yaitu tadi yang gugus tugas nasional, provinsi dan daerah. Semuanya sudah lengkap. Kemudian apa yang disebut dengan kepemimpinan informasional itu lurus dari Presiden Pak Doni, kemudian ada Pak Yuryanto. Saya menjabarkan kepada publik kalau misalnya ada publik audiensnya beda-beda, kalau Presiden kan menyampaikannya langsung kepada 270 juta. Kalau saya kan datang ke sini RRI audiensnya beda. Kemudian belum ke teman-teman mahasiswa dan TVRI Antara, kemudian kepada profesional semuanya. Ya, Mas Fajrul, ini istilah new normal di hashtagnya RRI ini tatanan kehidupan baru dan katanya ini adalah masih persiapan menuju tatanan kehidupan baru. Ya, betul. Baik, Mas Fajrul, terima kasih. Mudah-mudahan lain kesempatan nanti bisa sampai ke sini. Ada yang mau disampaikan terakhir dari Pak Presiden? Terakhir mungkin saya sampaikan adalah Presiden narasi utama di dalam diperkenalkan dalam apa yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru ini adalah beliau bilang hidup produktif dan aman COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 sampai hari ini vaksinnya tuh belum ditemukan. Kalau kayak flu Spanyol 2 tahun loh. Jadi karena itu jalan kuncinya obat sekarang tuh adalah disiplin. Jadi hanya bisa menyampaikan disiplin, dan salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih Mas Fajrul sudah hadir di RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui telepon dan SMS, dan tetap hidup sehat. Terima kasih, sampai jumpa dalam Indonesia Menyapa Pagi seri Startup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Indonesia Menyapa. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.